Halo, ketemu lagi sama Tonan. Soal putra bungsu Pak Jokowi, Kaisang Pangarep, yang tiba-tiba menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Setelah dipikir-pikir dan direnungkan, Tonan akhirnya berkesimpulan kalau yang terjadi adalah lagi-lagi PSI udah bikin susah Pak Jokowi. Iya, mereka udah bikin susah Pak Jokowi. Soalnya, dengan tiba-tiba mengangkat Kaisang jadi ketua umum mereka, padahal Kaisang sebelumnya bukan anggota PSI, bahkan sama sekali belum pernah berpolitik. Ini malah mengesankan Kaisang ini seperti anak raja. Dia bisa langsung jadi ketua umum sebuah partai tanpa harus berproses sama sekali. Kejadian anak raja ini betul-betul bisa meruntuhkan citra dari Pak Jokowi sebagai pemimpin yang demokratis dan menghargai proses. Walaupun Tonan sangat menyayangkan jalan mulus yang diberikan kepada Kaisang buat jadi ketua umum PSI, tapi Tonan bisa paham logika di belakang semua ini. Tonan bisa paham kenapa semua ini terpaksa terjadi. Tapi, sekali lagi, sayangnya, kejadian ini benar-benar harus mengorbankan citra baik dari Pak Jokowi dan keluarganya. Tonan paham, PSI ini partai yang sedang sekarat. Mereka terancam gak bakalan bisa lolos ambang batas parlemen, yakni dapat minimal 4% suara di pemilihan legislatif mendatang. Akibat ketidakjelasan sikap mereka, akibat berubah-ubahnya sikap mereka, akibat kegenitan mereka sendiri, PSI ini jadi partai yang sama sekali gak jelas sikap dan nilai-nilainya. Akibatnya, mereka jadi sama sekali gak menarik di mata masyarakat pemilih yang bagaimanapun lebih suka sikap dan nilai-nilai yang jelas dan konsisten. Akhirnya, PSI panik sendiri dan harus mencari-cari sosok dari luar partai buat menyelamatkan mereka, supaya mereka bisa dapat 4% suara di pemilihan legislatif mendatang. Dan, orang yang bisa menyelamatkan mereka ya cuma Pak Jokowi. Tapi, pastinya gak mungkin meminta Pak Jokowi supaya kasih dukungan secara khusus buat PSI. Dan, gak mungkin juga minta Pak Jokowi jadi ketua umum PSI. Makanya, pilihan paling logis adalah meminta kesediaan Mas Gibran untuk loncat dari partainya sendiri, yakni PDI Perjuangan, ke PSI. Tapi, usaha ini gagal. Mas Gibran gak mau dibajak. Dia mau setia sama PDI Perjuangan. Makanya, pilihan berikutnya, walaupun gak ideal, adalah meminta Pak Jokowi merelakan Kaisang buat berhenti mengurusi bisnis keluarga dan ikut terjun ke politik seperti kakak dan iparnya. Akhirnya, mungkin Pak Jokowi kasihan juga sama PSI.
Bagaimanapun, PSI ini partai yang sudah setia mendukung Pak Jokowi selama ini. Mereka juga cukup militan dalam mendukung Pak Jokowi. Pak Jokowi gak bisa membiarkan PSI mati karena gagal lagi buat masuk ke parlemen. Akhirnya, apa boleh buat? Pak Jokowi gak bisa menghalangi Kaesang buat gabung dengan PSI dan bahkan langsung didaulat jadi ketua umum. Walaupun ini mencederai nilai-nilai demokrasi dan meritokrasi yang diusung PSI selama ini, tapi, apa boleh dikata? Kondisinya sudah sangat darurat sekali. PSI gak boleh gagal lagi masuk ke parlemen supaya gak semakin ditinggalkan kader-kadernya, supaya partai ini gak semakin hancur. PSI menyerahkan diri kepada Pak Jokowi. Dan, mau gak mau, Pak Jokowi harus menerima penyerahan diri ini. Sekarang, dengan pengorbanan besar yang sudah diberikan Pak Jokowi, apakah Kaesang bisa menyelamatkan PSI? Ini memang harus dibuktikan. Yang pasti, posisi Kaesang sebagai Ketua Umum PSI bakal bikin susah semua pihak. Khususnya kubu Mas Ganjar dan PDI Perjuangan. Sekarang, kalau Kaesang yang maju, kalau anak dari Pak Jokowi yang maju dan meminta bergabung dengan koalisi Mas Ganjar, PDI Perjuangan dan kawan-kawan pastinya jadi bakal susah buat menolak. Menolak PSI buat bergabung akan sama dengan menolak Presiden Jokowi. Itu gak bakal dilakukan oleh PDI Perjuangan. Dan sebaliknya, kalau PSI kembali ke rencana awal mereka buat mendukung Eyang Prabowo, ini juga dapat diartikan sebagai dukungan nyata Pak Jokowi ke kubu Eyang Prabowo. Jadi, sekarang kondisinya jadi serba salah. Kalau kondisinya sudah begini, Tonan cuma bisa kasih selamat berjuang buat Kaesang. Pastinya, sekarang ini adalah masa-masa pembuktian yang sulit dan juga gak mengenakan buat Kaesang. Tapi, kalau gagal, dia bakal banyak yang mencibir. Citra dan nama baik Kaesang bisa hancur. Apalagi masa jabatan ayahnya, masa jabatan Pak Jokowi bakal berakhir di bulan Oktober 2024. Hanya 1 tahun dari sekarang. Jadi, ini memang tugas yang sangat sulit dan berat buat Kaesang. Oke, itu saja pembahasan Tonan hari ini. Tolong kasih komentar di bawah ini. Tonan pengen tahu gimana pendapat kalian semua. Terima kasih. Bye.